penahanan. Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Sebagaimana kita ketahui, Muhammad Rizik Syihab pada minggu dini hari tadi dibawa ke tahanan di Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan hampir 12 jam lebih. Mengapa beliau ditahan? Tentu saja polisi memiliki pertimbangan-pertimbangan, baik itu subjektif ataupun objektif. Yang jelas diantaranya adalah agar memudahkan pemeriksaan, agar tidak lari. Ya wajar kalau polisi punya kekhawatiran, ya tahu sendiri jawabannya lah, karena pernah punya sejarah meninggalkan kasus hukum sampai 3 tahun lebih di negeri orang. Sehingga maka menjadi hal yang sangat wajar kalau kemudian polisi menahan Muhammad Rizik Syihab untuk 20 hari ke depan. Nah, bagaimanakah statement polisi? Kita ikuti tanggapan polisi berikut ini sebagaimana disiarkan oleh Kompas TV. Pada pemeriksaan juga, hal-hal sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan kegiatan, misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ini mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa, tentunya dari penyidik membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Itu kira-kira teman-teman yang bisa kami sampaikan, kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada para pendukungnya Muhammad Rizik Syihab, kepada laskar-laskar FPI dan siapapun yang merasa menjadi pendukung Muhammad Rizik Syihab. Jaga emosi Anda, jaga akal sehat Anda. Jangan bertindak ngawur, jangan bertindak sendiri-sendiri, jangan emosional. Nanti malah Anda ikut-ikutan ditangkap oleh polisi karena provokasi yang tidak berguna, provokasi yang tidak sehat. Ada ini di video yang katanya mengatakan kalau Habib Rizik ditahan akan saya penggal nanti polisi. Ini anak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal pala polisi. Ingat itu. Woi anjing-anjing, polisi bangsat lu, fuck you. Nah, orang nggak tahu hukum nih. Gak lama lagi dia pasti akan dicokok nih sama polisi ini. Ini perlunya pendidikan hukum nih kepada anak-anak muda nih. Dikira ngomong begitu itu tidak melanggar hukum. Dikira ngomong begitu tuh bukan pidana, itu ada pidananya. Bro, siapa ini tadi tuh? Anak kemarin sore kelihatan belagu mau menggal kepala polisi gara-gara nahan. Yang kedua, negara ini negara hukum. Ya, saudara-saudaraku semuanya, sebangsa setanah air, siapapun orang di tanah air ini tidak ada yang kebal hukum. Yang melakukan pidana ada pasalnya. Kalau perlu ditahan. Siapapun. Baik itu menteri, baik itu jenderal, baik itu kiai, baik itu habaib. Kalau melanggar hukum ya kena pasal. Jadi tidak ada orang yang istimewa di depan hukum Republik ini. Maka jangan ngawur. Nanti kalau Anda beralasan bahwa imam besar kami ditahan, ini kriminalisasi ulama, loh bagaimana? Memangnya imam besar, habaib, ulama, tokoh masyarakat, pejabat tidak boleh ditahan, tidak boleh diproses hukum. Terus kalau tidak boleh diproses hukum, namanya hukum rimba yang kuat, yang besar, yang punya masa yang menang. Ya hancur-hancuran. Itu hukum rimba namanya, jahiliyah lagi itu namanya. Nah, kita punya hukum, punya sistem hukum, punya undang-undang, tujuannya adalah untuk mengatur tatanan kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Siapapun yang salah di dalam menjalani sistem di negara ini, melanggar hukum, ya ada sanksinya. Sanksinya sesuai dengan pelanggaran pasal yang dilakukan. Bisa ringan, bisa berat, bahkan bisa seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Dan itu berlaku bagi siapapun. Jadi ya jangan mentang-mentang bahwa itu adalah pimpinan Anda, pimpinan banyak orang, ulama Anda, kemudian kalau melanggar hukum suruh dibiarkan. Oh ya rusak negara ini, itu namanya hukum rimba. Kalau kita mau pakai hukum rimba ya nggak usah bilang kemajuan, itu kembali ke berabad-abad yang silam, hidup di hutan sana, di suku-suku, di pedalaman. Oke, semuanya saya minta kita berharap menahan diri, serahkan saja semua prosesnya kepada polisi untuk menangani kasus ini. Kalau Habib Rizik merasa benar, nanti pengacaranya juga punya argumentasi yang benar, pasti dibebaskan. Tetapi kalau salah ya harus diikuti, itu resiko yang harus ditanggung, itu konsekuensi hukum yang harus diemban atas provokasi, atas hujatan, atas hasutan yang selama ini dilakukan oleh beliau. Tidak boleh ada hasutan, hujatan, hinaan, makian terhadap penguasa, terhadap tokoh yang lain, seenak udelnya sendiri nggak bisa. Kacau, nanti anak-anak muda nanti ikut-ikutan nih. Yang terjadi baru saja ini, penggal-penggal kepala itu kan karena mencontoh imamnya nih. Karena kemarin ada diksi penggal kepala, akhirnya ikut-ikutan penggal-penggalan. Rusak negara ini. Ya anak-anak muda, baik yang pendukungnya FPI ataupun yang bukan, tahan. Belajar, bertanyalah kepada orang tua, kepada tokoh-tokoh lain yang lebih dewasa, yang tahu tentang tata dan aturan hukum di negara ini. Jangan berbuat semaunya, jangan ngomong semaunya. Negara ini punya aturan, punya tatanan. Demikian, terima kasih. Wal ngafu minkum, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.